Baik, saudara sekalian rahimakumullah, Al-Mahdi bukanlah nama seseorang, tetapi Al-Mahdi adalah julukan. Artinya laki-laki yang mendapat petunjuk dan laki-laki yang ditunjuk oleh Allah untuk memainkan peranan sebagai Amirul Mukminin fi akhir zaman, pemimpinnya orang-orang beriman di akhir zaman. Ya. Al-Mahdi dalam kaitan dengan akhir zaman, kaitan dengan asyratus sa'ah, tanda-tanda akhir zaman, maka dia termasuk min alamatis sughra, tanda-tanda kecil. Dia bukan termasuk tanda-tanda besar, ya. Mari kita lihat daftar tanda-tanda besar. Jadi tanda besar itu dikatakan dalam hadis berikut ini terdiri dari ad-dukhan, kabut asap yang menyelimuti dunia, planet bumi kita ini. Kemudian ad-dajjal, yaitu manusia yang ditakdirkan Allah menjadi a'zamul fitnah, fitnah paling dahsyat sepanjang zaman. Diberi oleh Allah 1001 tipu daya untuk menyesatkan manusia, untuk menghapus keimanan manusia. Kemudian ad-dabah, binatang melata yang keluar dari perut bumi, yang nantinya diizinkan oleh Allah, ditugaskan oleh Allah untuk membedakan mana orang beriman dan mana orang kafir. Kemudian matahari terbit dari tempat terbenamnya, dari barat, ya, yang menandakan bahwa sejak saat itu, sejak matahari terbit dari barat, maka pintu taubat sudah tertutup. Ya. Jadi kalau ada orang mau bertaubat ketika matahari sudah keburu terbit dari barat, kata orang Minang, talambe, ya, too late, ya, terlambat, tidak akan diterima lagi. Ya. Kemudian nuzulu Isa ibnu Maryam alaihissalam, turunnya Isa alaihissalam. Jadi kita umat Islam memiliki keyakinan yang mirip dengan orang Nasrani. Mereka meyakini Jesus Christ akan turun dari langit. Kita pun meyakini Isa al-Masih alaihissalam akan turun dari langit. Tetapi pemahaman kita dan keyakinan kita tentang hal ini berbeda dengan pemahaman dan keyakinan mereka. Sebab menurut kita, dan inilah yang benar tentunya, Isa alaihissalam jika turun dari langit di akhir zaman, beliau akan menjalankan tugas-tugas penting. Di antaranya membunuh Dajjal, di antaranya mengajak semua orang kafir termasuk ahli kitab Yahudi Nasrani untuk bertaubat mengikuti agama Nabi akhir zaman, al-Islam ini. Kemudian Ya'juj wa Ma'juj. Ya'juj wa Ma'juj ini merupakan ummatain, kata Nabi, dua umat yang nanti di akhir zaman akan keluar dari tempat di mana mereka terkurung oleh sebuah dinding yang dibangun oleh seorang raja bijaksana ribuan tahun yang lalu bernama Dzulqarnain. Ya. Jadi dinding itu akan hancur di masa Isa alaihissalam memimpin dunia ini di akhir zaman. Ya. Dan ketika mereka keluar, saking banyaknya jumlah mereka, umat Islam, orang-orang beriman tidak mungkin bisa memerangi mereka. Nanti orang beriman harus diungsikan di sebuah bukit namanya Bukit Tursina bersama Isa alaihissalam, dan akhirnya menghadapi Ya'juj wa Ma'juj. Orang-orang beriman bersama Isa alaihissalam hanya punya satu senjata orang beriman yang digunakan, apa itu? Ad-du'a, ya, doa, ya. Dan Allah kabulkan doanya orang-orang beriman sehingga Allah basmi Ya'juj wa Ma'juj dengan Allah kirim junudullah, prajurit-prajurit Allah berupa cacing-cacing yang menggigit tengkuk-tengkuk mereka sehingga mereka mati seketika seperti matinya satu jiwa, kata Nabi Rasulullah SAW. Nah, kemudian 789 terdiri dari salasata khusufin, 3 pembenaman bumi. 1 pembenaman bumi di timur, 1 pembenaman bumi di barat, dan 1 pembenaman bumi di Jazirah Arab. Ya. Dan pembenaman bumi di timur dan di barat ini akan menyebabkan peta dunia ini berubah sama sekali. Karena wilayah timur yang terbenam luas sekali wilayahnya. Wilayah barat yang terbenam juga luas sekali wilayahnya. Sehingga nanti yang tersisa tinggal sedikit saja wilayah dari daratan di muka bumi ini. Ya. Adapun pembenaman di Jazirah Arab, dia bukan soal luasnya wilayah, tetapi soal pentingnya peristiwa pembenaman itu. Inilah yang terkait dengan Al-Mahdi. Pembenaman di Jazirah Arab
sekaligus membenamkan sebuah pasukan yang dikirim dari Syam untuk memerangi Al-Mahdi yang baru saja dibaiat paksa di depan Ka'bah. Tetapi Allah takdirkan pasukan ini nggak sampai ke Mekah dari Syam. Begitu mereka baru melewati Madinah, mau terus ke Mekah, tiba-tiba di antara Mekah dan Madinah Allah benamkan mereka dengan terjadinya peristiwa pembenaman di Jazirah Arab. Dan pembenaman itu kata Nabi SAW meliputi satu tempat yang bernama Zulhulaifah. Yang pernah umroh dan haji pasti tahu tempat apa itu, Kang? Tempat miqat, ya, tempat orang memakai ihram, ya. Nah, itu pembenaman bumi di Jazirah Arab. Jadi pembenaman bumi di Jazirah Arab ketika didengar kabarnya oleh muslim yang hidup pada masa itu dan mereka mengerti hadis-hadis tentang akhir zaman, segera mereka akan berangkat ke Mekah untuk hijrah bergabung dengan pemimpin mereka Al-Mahdi, membaiat Al-Mahdi di depan Ka'bah, ya. Dan kalau Allah takdirkan kita masih hidup di zaman itu, ya, kita sangat diperintahkan oleh Nabi untuk termasuk yang pergi membaiat Al-Mahdi sekalipun harus merangkak-rangkak di atas salju. Begitu ungkapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang terakhir nomor 10, api keluar dari Yaman menggiring manusia ke suatu tempat untuk mengalami dahsyatnya kiamat. Dan sudah barang tentu orang-orang yang digiring oleh api itu hanyalah syirarin nas, kata Rasulullah SAW. Syirarin nas artinya apa? Orang-orang yang paling buruk, orang-orang yang paling jahat, orang-orang kafir 24 karat, ya. Kenapa? Karena orang-orang beriman sebelum api muncul dari Yaman akan terkena sebuah tanda kecil, bukan tanda besar, berupa angin lembut selembut sutra berhembus, aromanya wangi seperti misik, kata Nabi, yang mana ketika angin ini berhembus dia akan mencari-cari orang beriman sampai yang imannya cuma seberat biji sawi sekalipun untuk diwafatkan baik-baik. Kenapa? Karena Allah Ta'ala akan segera mendatangkan peristiwa dahsyat kiamat dan Allah Ta'ala sayang dengan orang-orang beriman sehingga Allah tidak akan mengizinkan orang beriman mengalaminya. Allah akan wafatkan baik-baik melalui angin lembut tersebut, ya. Baik, nah ini 10 tanda besar. Saya tanya, adakah dari 10 tanda besar itu menyebut nama Al-Mahdi atau sebutan julukan Al-Mahdi? Ada tidak? Tidak ada, ya. Karenanya sekali lagi saya tegaskan, Al-Mahdi merupakan min alamatis sughra, tanda kecil, dia bukan alamatul kubra, bukan tanda besar yang jumlahnya 10 itu, ya. Dan waktu saya dulu menjelaskan tentang perbedaan tanda kecil dengan tanda besar, saya katakan tanda kecil itu jumlahnya banyak sekali. Diawali dengan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad diutus itu merupakan tanda kecil yang paling pertama. Allah Ta'ala dalam surat Al-Ahzab menyebut Nabi kita sebagai khataman nabiyyin, penutup rangkaian para nabi. Artinya setelah beliau diutus, la nabiyya ba'dah, tidak akan ada lagi nabi setelah beliau. Loh, tadi kata Ustadz, Nabi Isa akan turun lagi. Iya, Nabi Isa akan turun lagi di akhir zaman, tapi tidak lagi dia membawa syariat baru. Dia hanya meneruskan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Nah, karenanya Nabi kita yang dijuluki khataman nabiyyin oleh Allah Ta'ala ini juga disebut Nabi akhir zaman. Artinya semenjak beliau diutus, dunia ini memasuki lembaran sejarah yang disebut dengan akhir zaman. Dan karenanya kita sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijuluki umat akhir zaman. Apa artinya? Artinya we are the last of mankind. Kita ini ujung terakhir dari perjalanan umat manusia. Sesudah kita nggak akan ada lagi umat manusia, Pak, Bu. Kita ini umat terakhir di dunia ini. Tetapi dalam sebuah hadis Nabi memberi kita kabar gembira. Kalian ini ummatun marhumah, umat yang dirahmati Allah. Karena kalian walaupun datang terakhir ke dunia, tapi di hari berbangkit nanti kalian yang paling awal dihisab. Subhanallah, ya. Allah sayang betul sama kita. Makanya kalau kita nggak mencintai Allah, nggak mencintai Rasul, rasanya kurang ajar banget ya. Gitu. Kita udah dipilih jadi umat Muhammad, apalagi umat Muhammad yang mau datang ke masjid lagi. Karena hari ini umat Muhammad ada juga yang doyannya ke diskotek, ya, bukan ke masjid. Alhamdulillah kita termasuk yang alergi ke diskotek. Sampai diskotek langsung gatel-gatel badan kita, ya.
Gitu. Sebaliknya ada orang-orang muslim, umat Muhammad datang ke masjid gatel-gatel. Ke diskotek dia tentram gitu. Ya kelihatannya aja tentram, sebenarnya gelisah gitu. Nah, jadi saudara sekalian rahimakumullah, itu soal kedudukan Al-Mahdi ya. Nah, jadi tanda kecil ini jumlahnya banyak dan umumnya datang lebih dahulu. Berbeda dengan tanda-tanda besar yang 10, semuanya datang belakangan ketika kiamat sudah dekat sekali akan terjadi. Namun garis bawahi kata umumnya. Umumnya tanda-tanda kecil datang duluan. Ada tanda-tanda kecil tertentu datang belakangan. Salah satunya apa? Angin lembut tadi. Yang lain lagi apa? Al-Mahdi. Al-Mahdi ini datang belakangan, Pak. Al-Mahdi datang di sela-sela tanda besar. Jadi kalau kita lihat timelinenya, ini seperti ini. Jadi timelinenya, tanda besar yang paling pertama adalah Ad-Dukhan. Nah, jadi saudara sekalian rahimakumullah, tanda besar yang pertama itu Ad-Dukhan, kabut yang menyelimuti planet bumi kita ini, yang saya terangkan pada materi pertama sekali ya. Syaratnya 2. Kalau dulu nggak ngantuk, sekarang nggak lupa, pasti ingat gitu. Nah, jadi waktu itu saya jelaskan bahwa tanda besar yang paling pertama adalah peristiwa Ad-Dukhan, kabut asap menyelimuti planet bumi kita ini, yang kata Nabi akan membuat gelap suasana arba'ina yauman wa arba'ina lailah, 40 hari 40 malam. Dan apa yang menyebabkan Ad-Dukhan ini terjadi? Di surat Ad-Dukhan ayat 16-nya dikasih isyaratnya. Yauma nabatishul batsyatal kubra inna muntaqimun. Ingatlah hari ketika kami datangkan hantaman yang keras, sesungguhnya kami adalah pemberi balasan yang tegas. Gitu. Ya, jadi Ad-Dukhan ini disebabkan oleh hantaman yang keras. Dari mana? Dari langit. Yang diterangkan lagi di ayat yang lain, surat At-Tur ayat 44 yang berbunyi, wa iyarau kisfan minas samai saqitan yaqulu sahabum markum. Bila mereka melihat bongkahan-bongkahan batu berjatuhan dari langit, mereka akan berkata, itu adalah awan yang bertindih-tindih. Nah, ternyata bongkahan batu dari langit menurut kita yang hidup di era modern sekarang ini disebut apa? Disebut apa, Pak? Meteor, ya. Dan memang meteor itu kalau dia jatuh, di belakang si meteor itu ada apa? Kepulan asap yang mirip seperti awan yang bertindih-tindih, ya kan? Kalau Nabi dalam hadis menyebutnya bintang berekor jatuh. Nah, bintang berekor jatuh ini pertanda bahwasanya Al-Mahdi sebentar lagi datang. Nah, jadi kalau dukhan sudah terjadi yang disebabkan oleh hantaman keras dari langit, berarti kita semua sudah harus siap-siap. Ini Al-Mahdi sudah dekat sekali jadwal kedatangannya. Seiring dengan terjadinya Ad-Dukhan, terjadi pula 2 peristiwa besar, pembenaman bumi di timur dan pembenaman bumi di barat. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, pembenaman bumi di timur dan pembenaman bumi di barat ini, Masya Allah, ini peristiwa yang sangat dahsyat sekali karena dia memberikan dampak yang sangat luas. Coba Anda bayangkan, dia akan menimbulkan wilayah sebelah timur ini, ya, yang Anda lihat petanya yang sebelah kanan itu sebelah timur, ya. Nah, ini wilayah sebelah timur ini diduga kuat ini akan terbenam semua, Pak. Gitu. Ngomong-ngomong, di sini ada wilayah yang kayaknya akrab juga di pengetahuan kita, ya. Gitu. Saya tidak ingin mengatakan itu pasti terjadi bahwa negeri Indonesia ini termasuk yang terbenam. Cuma masalahnya begini, kalau kita pelajari ilmu akhir zaman, terutama kaitan dengan Al-Mahdi ini kan pemimpin kita di akhir zaman. Dia akan memimpin kita pindah dari babak keempat ke babak kelima. Babak keempat itu babak di mana kita hidup sekarang. Babak kepemimpinan mulkan jabrian, kata Nabi. Penguasa-penguasa yang memaksakan kehendak. Untuk pindah ke babak kelima. Babak kelima apa? Khilafatun ala minhajin nubuwah. Kekhalifahan sesuai metode kenabian dalam kepemimpinannya. Jadi kita bersama beliau, kalau Allah izinkan kita gabung dengan barisan Al-Mahdi, kita akan bersama-sama Al-Mahdi menegakkan khilafah yang mengikuti cara kenabian kembali. Begitu. Nah, jadi setelah Al-Mahdi memimpin khilafah,
maka kita akan menjalani apa yang dulu Nabi dan para sahabat jalani. Apa itu? Kita akan melakukan futuhat. Tahu futuhat? Futuhat itu membuka wilayah demi wilayah yang tadinya tenggelam dalam jahiliyah, kemusyrikan, menjadi masuk ke dalam cahaya Islam, cahaya tauhid. Dan kadang-kadang futuhat itu harus melalui peristiwa dahsyat yang disebut ghazawat. Tahu ghazawat artinya apa? Peperangan-peperangan. Gitu. Kan Nabi dan para sahabat dulu juga ghazawat kan, berperang kan, al jihadu fisabilillah. Nah, kalau kita mengaku sebagai pengikut Nabi Muhammad SAW, kita harus punya kesiapan untuk melakukan hal yang sama juga, walaupun kita nggak tahu jadwal harus melakukannya kapan. Yang sudah pasti kalau nanti Al-Mahdi sudah muncul lalu kita diperintahkan, kita nih kaum laki-laki ini Pak, kita tidak boleh ragu-ragu untuk ikut serta, dan mudah-mudahan kita tidak termasuk yang ragu-ragu. Gitu. Nah, kita pelajari peperangan-peperangan yang dipimpin Al-Mahdi itu, ternyata ada banyak negeri-negeri disebut, tapi Indonesia nggak disebut, gitu loh. Nah, ini yang membuat kita curiga, jangan-jangan Indonesia terbenam, gitu. Tapi jangan khawatir ya, bukan hanya Indonesia yang nggak disebut, Cina juga nggak disebut, gitu. Makanya kalau kita lihat di sini gambar ini, Cina masuk nggak? Ya, ini yang warnanya kuning lagi, qadarullah ya warnanya kuning, kan itu warnanya Cina, kuning, gitu. Jepang juga nggak disebut dalam hadis-hadis soal peperangan yang dipimpin Al-Mahdi. Filipina nggak disebut, Indonesia nggak disebut, Selandia Baru nggak disebut, Australia nggak disebut. Ya mungkin karena semuanya terbenam ini, wilayah timur ini. Sebagaimana setelah kita pelajari hadis-hadis soal peperangan-peperangan yang dipimpin Al-Mahdi, negara Amerika nggak disebut-sebut Pak. Oh, rupanya pembenaman di barat itu jangan-jangan memang meliputi wilayah yang luas ini. Amerika ini terbenam semua Pak. Yang ada disebut Rom itu Eropa, itu disebut kita akan berperang lawan Rom. Bahkan perang itu disebut oleh Nabi dengan ungkapan al-malhamah al-kubra, perang besar. Kenapa disebut perang besar? Karena Rom ketika itu, Eropa ketika itu akan mengibarkan 80 bendera yang setiap bendera membawahi 12.000 personil tentara. Kalau dikalikan 80 kali 12.000 berapa? 960.000, hampir 1 juta. Ini jumlah yang besar sekali untuk zaman ketika nanti sudah tidak ada teknologi canggih lagi. Kalau zaman sekarang jumlah segitu biasa Pak. Tapi zaman nanti jumlah 960.000 sudah terjadi shutdown of modern technology. Ini dahsyat sekali jumlah pasukan sebesar ini. Jelas ya? Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, kita kembali lagi kepada daftar urut-urutan 10 tanda besar itu. Nah, jadi setelah pembenaman bumi di timur terjadi, pembenaman bumi di barat terjadi, nah ini kemudian Al-Mahdi tampil. Ya. Jadi bayangannya begini, dukhan yang disebabkan hantaman keras dari langit, ya, berupa meteor jatuh, dan NASA, lembaga antariksa Amerika Serikat, sudah mendeteksi jagat raya ini, memantau jagat raya ini, dan mereka mendeteksi ada sebuah meteor yang ukurannya fantastis, on the way to our planet, menuju planet kita. Sampai mereka kasih nama meteor ini dengan nama yang mengkhawatirkan. Siapa yang masih ingat? Waktu itu saya kasih tahu namanya, sampai ada videonya, klipnya, masih ingat? Klipnya pasti ingat, tapi namanya apa? Nama meteornya? Hah? Apopet? Otopet kali? Apophis ya, Apophis ya. Silahkan Anda buka internet, Anda googling, tulis APOPHIS, Apophis. Itu bahasa Latin. Meteor ini dideteksi oleh NASA dan ternyata ukurannya luar biasa, besar sekali. Dan mereka sudah kalkulasi arah geraknya, kecepatan geraknya, lalu mereka perhitungkan kayak-kayaknya 2029 akan melintasi langit bumi kita. Apophis itu bahasa Latin, bahasa Inggrisnya apa terjemahannya? The Destroyer, sang penghancur. Kenapa? Karena kalau dia sampai benar-benar menabrak planet kita ini, ya, dia akan dihalangi oleh atmosfer. Atmosfer kita ini sebenarnya perisai buat umat manusia dari hantaman keras benda-benda luar angkasa. Tapi masalahnya adalah
Karena ini gede sekali meteornya, walaupun sudah dipecahkan oleh atmosfer, dia pecah, tapi akan ada bongkahan batunya yang tetap besar ukurannya, lolos. Dan mereka sudah perhitungkan bongkahan batu itu akan berukuran garis tengahnya 2 km. Bayangkan batu segede 2 km garis tengahnya, bergerak dengan kecepatan minimal 60.000 km per jam, menghantam planet kita. Makanya mereka sudah bisa memperkirakan dia akan menimbulkan big crash, ya, ledakan keras, hantaman keras, ledakan keras, seperti bom atom tapi 100.000 kali lipat kekuatannya daripada bom atom yang pernah jatuh di Hiroshima maupun Nagasaki. Karenanya dia akan menimbulkan dukhan, kabut asap, bentuknya kayak cendawan, persis seperti bom atom, bom nuklir, tapi cendawannya nggak berhenti meluas, terus meluas, ya, sampai akhirnya menyelimuti planet kita ini arba'ina yauman wa arba'ina lailah, kata Nabi. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebut ad-dukhan ini dalam surat ad-dukhan dengan sebutan hadza azabun alim, ini azab yang pedih. Kok kenapa Allah harus datangkan tanda besar yang paling pertama itu justru berupa azab? Karena pada saat itu umat manusia sedang mencapai peradaban yang kesombongannya sudah keterlaluan. Perjalanan sejarah umat Islam, jumlah total babaknya berapa Bapak dan Ibu? Masih ingat? Hadis tentang roadmap, peta perjalanan umat Islam. Jumlah total sejarah umat Islam berapa babak total, Bu? 5. Kita sekarang di babak keberapa? 4. Kita sudah melewati 3 babak, ya. Tinggal 2 babak. Babak sekarang namanya babak mulkan jabrian, para penguasa yang memaksakan kehendak. Babak yang berikutnya, yang kelima nanti, babak khilafatun ala minhajin nubuwah, kekhalifahannya mengikuti cara kenabian dalam kepemimpinannya. Tinggal 2 babak. Kira-kira babak yang mana yang pantas diazab sama Allah? Loh, kok ketawa? Saya nanya serius, kok ketawa? Hah? Babak yang mana dari 2 babak ini? Satu babak penguasa yang memaksakan kehendak, yang satu babak kekhalifahan mengikuti cara kenabian. Pantasnya yang diazab yang mana? Ya babak keempat lah. So welcome to reality. We are walking on thin ice. Selamat datang kepada kenyataan bahwa kita semua ini sedang berjalan di atas es yang tipis. Yang kata orang Malaysia, bila-bila masa azab Allah bisa datang. Dan memang betul kan? Sekarang ini peradaban manusia karena dipimpin oleh orang kafir secara dunia, ya. Kalau secara lokalnya dipimpin siapa? Jangan diomongin, ya. Nanti dia kupingnya bunyi sebelah. Yang kiri lagi yang bunyi. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, ini babak yang memang layak diazab sama Allah. Kenapa? Karena makin hari makin mempertontonkan kesombongan, kekufuran, kemaksiatan, kezaliman, kemungkaran, kesyirikan. Hanya beberapa tahun yang lalu, Pak, anak-anak kecil kita nggak ngerti itu yang namanya LGBT, ya kan? Sekarang, serem, Pak. Serem. Baru-baru ini di Margonda itu nama jalan di Depok dekat rumah kami, ada wawancara dengan seorang laki-laki yang kategorinya gay. Dia bilang apa? Wah, jalan Margonda udah nggak aman buat transaksi gay, katanya. Loh, kenapa? Karena sudah muncul penyakit AIDS, katanya gitu. Jadi dia bukan mempermasalahkan gaynya, tapi mempermasalahkan bahwa di sini kalau mau gay-gayan gitu, ya jangan di Margonda deh, ngeri, udah ada AIDS-nya. Padahal yang bikin timbulnya AIDS siapa? Ya mereka juga. Gitu. Nauzubillah min dzalik, ya. Coba Anda lihat Facebook, Anda lihat Instagram sekarang. Ada nggak orang yang berani terang-terangan di Facebook menghina Al-Quran? Oh, Masya Allah. Sampai bilang banyak. Yang menghina Nabi kita. Yang menghina Islam. Apa ini semua tidak mengundang azab? Jadi kita harus khawatir. Kita harus khawatir sekali bahwa ad-dukhan ini, the time is very close. Jangan-jangan waktunya sudah sangat amat dekat. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, kita nggak akan membahas yang berikut-berikutnya kecuali sampai ke sini saja supaya kita punya gambaran secara umum saja. Setelah Al-Mahdi tampil, terjadilah pembenaman bumi di Jazirah Arab yang merupakan pembenaman pasukan yang ngejar-ngejar Al-Mahdi. Nah, ketika kabar pasukan ini terbenam di Jazirah Arab, semua muslim yang dengar kabar itu segera tahu, oh, Al-Mahdi pemimpin kita sudah muncul, berarti kita harus rame-rame registrasi.
membaiat Al-Mahdi. Sampai Nabi bersabda, fa idza ra'aitumuhu fabayi'uhu walau habwan 'ala thalji. Kalau kalian sudah melihat kehadiran Al-Mahdi, berbaiatlah kepadanya sekalipun harus merangkak-rangkak di atas salju. Ungkapan sekalipun harus merangkak-rangkak di atas salju punya dua pengertian. Pengertian simbolis adalah apa? Betapapun sulitnya keadaan, usahakan untuk memenuhi kewajiban itu. Pengertian kedua, pengertian hakiki, pengertian sebenar-benarnya, bahwa boleh jadi dalam waktu ke depan ini salju akan turun di Mekah. Sehingga ketika kita pergi membaiat Al-Mahdi, memang kita harus merangkak-rangkak melewati salju untuk bisa sampai ke Ka'bah. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, kemudian baru begitu selesai pembenaman itu, ya, umat Islam akan berbondong-bondong menjadi barisan Al-Mahdi dan kemudian mendirikan khilafah di Syam. Khilafah itu nanti akan berdirinya di Syam, Pak, dengan ibu kota awalnya Dimashq, Damaskus, tetapi ibu kota belakangannya Baitul Maqdis, Jerusalem, ya. Nah, jadi pembebasan Baitul Maqdis itu ceritanya baru akan terjadi kalau Al-Mahdi sudah muncul. Makanya kalau sekarang ini kita teriak-teriak Baitul Maqdis harus kita bebaskan, oke, nggak masalah. Cuma sadarilah pada hakikatnya pembebasan Baitul Maqdis itu mensyaratkan umat Islam sudah terkonsolidasi dan memiliki pemimpin yang kategorinya bukan lewat penghitungan suara, tetapi pemimpin yang certified, ya, mendapat sertifikasi dari Allah dan Rasulnya, yaitu Al-Mahdi. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, setelah khilafah berdiri di Syam, mulailah kemudian umat Islam berdakwah, termasuk berjihad fisabilillah, membebaskan negeri demi negeri, sampai kemudian Allah Ta'ala takdirkan Dajjal keluar. Nah, ini kan Dajjal keluar nih, Dajjal keluar, tanda yang kelima. Dajjal keluar nggak langsung ketemu dengan Al-Mahdi dan kaum muslimin, tapi Dajjal mencari mangsa di wilayah yang jauh-jauh, Pak, termasuk Indonesia kalau belum terbenam. Tapi kalau sudah terbenam ya dilewatin lah, gitu. Yang didatangi yang lain-lainnya. Nah, setelah sekian lama dia menebar fitnahnya, akhirnya dia pergi menuju ke Makkah, Madinah, tapi tidak bisa. Dihalangi oleh malaikat yang menghunuskan pedang menjaga kedua kota suci ini. Akhirnya dia pergi ke utara, ke Syam. Nah, ketika menuju ke Syam akan memerangi kaum muslimin yang dipimpin Al-Mahdi, Allah tidak izinkan Dajjal yang memimpin 70.000 pasukan Yahudi, ya, untuk memerangi kaum muslimin dipimpin Al-Mahdi sebelum Allah beri bantuan khusus kepada umat Islam, yaitu dengan turunnya Isa alaihissalam. Karena kontak fisik antara pasukan muslimin dipimpin Al-Mahdi dengan pasukan Dajjal yang memimpin Yahudi 70.000 itu, ya, itu tidak boleh terjadi sebelum Allah datangkan Isa alaihissalam yang nantinya tugasnya membunuh Dajjal. Nah, ini kira-kira nutshell-nya begitu, ya, ringkasan ceritanya begitu, ya. Sudah, kita tutup aja acara. Baik, dan saudara sekalian rahimakumullah mungkin bertanya-tanya, Ustadz, kok kayaknya ceritanya menarik sekali, kok rapi begitu, dari mana bisa tahu gitu? Bukan dari saya nggak tahu, saya ini belajar, dan saya mulai mengerti itu ketika membaca kitab ini. Makanya saya sangat menganjurkan Bapak dan Ibu membaca kitab ini, mumpung kitab ini belum dikriminalisasi, gitu, ya kan? Kalau udah sampai diboykot, dikriminalisasi, ya kan, dideportasi, ya kan? Kayak sebagian ulama-ulama kita dibegitukan kan sekarang, ya. Anda nggak bisa lagi baca ini, mumpung ini masih ada, gampang didapatkan, di belakang situ bisa didapatkan. Kitab ini karya Syekh Dr. Muhammad Ahmad Al-Mubayyad. Siapa beliau? Beliau seorang ahli hadis, ulama ahli hadis, dan beliau seorang dari Palestina, dari Gaza. Artinya apa? Artinya beliau sudah terbiasa hidup sehari-harinya dengan musuh utama Allah Subhanahu wa taala, musuh utama kaum muslimin, yaitu al-Yahud laknatullah alaihim. Jadi dia tahu betul tipu-tipu Yahudi. Nah, beliau Al-Mubayyad ini bikin pembahasan yang seperti ini, ya, kronologi 10 tanda besar ini melalui kajian yang luar biasa. Ya, dia mengkaitkan satu hadis dengan hadis lain, bahkan dengan athar sahabat, athar tabi'in, ya, itu dikumpulkan sama beliau. Ini karya yang luar biasa menurut hemat kami. Dan beliau ini hidup bersama kita di babak keempat ini. Ulama-ulama dulu, ulama-ulama salaf dulu, mereka kan hidupnya bukan di babak keempat, Pak. Mari kita lihat kondisi masalah babak-babak ini, ya. Kita di sini sekarang nih, di babak keempat ini, ya. Kalau Anda lihat di sini ada garis merah yang mengikuti timeline
perjalanan waktu umat Islam. Ini garis merah ini bukan garis kemiskinan ya. Ini garis yang membedakan kalau di atas umat Islam sedang melangkah berarti mereka sedang berjaya. Tapi kalau di bawah itu berarti umat Islam sedang runtuh. Nah jadi dari 5 babak perjalanan sejarah umat Islam, kita sekarang di babak keempat yang posisinya di bawah garis merah. Jadi artinya apa? Umat Islam sekarang sedang di bawah. Bapak dan Ibu setuju nggak umat Islam sedang di bawah sekarang? Alhamdulillah. Jadi nggak ada yang ngimpi di sini ya. Nggak ada yang bilang, enggak Ustadz kita lagi berjaya di mana-mana umat Islam. Gitu, ngimpi kali. Gitu. Enggak, kita sedang runtuh sekarang. Sejak kapan kita runtuh? Semenjak meninggalkan babak ketiga. Babak ketiga itu ditinggalkan kapan? Tahun 1342 Hijriah, 1924 Masehi. Ada peristiwa apa yang terjadi pada saat itu? Khilafah yang terakhir runtuh. Kesultanan Utsmani Turki. Ibu-ibu tahu nggak bahwa khilafah itu adalah rumah resminya umat Islam, yang mestinya umat Islam sedunia bernaung di dalam rumah itu. Dan kita bernaung di dalam rumah itu selama ribuan tahun, Pak. 1342 tahun kita bernaung di dalam rumah itu. Tetapi semenjak tahun itu, rumah itu diruntuhkan. Oleh siapa? Oleh kerjasama Yahudi, musuh utama kita, dengan pengkhianat di dalam barisan khilafah itu sendiri. Pengkhianat itu jajaran pimpinan militer khilafah Turki waktu itu bernama Mustafa Kemal. Si Mustafa Kemal ini salah seorang pimpinan militer khilafah. Tapi dia berdarah Yahudi, Muslim tapi berdarah Yahudi. Sejak kecil belajar sama guru-guru Yahudi. Setelah dewasa pergi ke Perancis, ke barat, belajar sama orang kafir. Pulang-pulang dari sana dia bilang apa? Hai umat Islam, kalau kita mau maju nggak ada jalan lain. We have to make modernization. Kita harus melakukan modernisasi. Dan pengertian modernisasi adalah kita harus mengekor kepada bangsa-bangsa yang sudah lebih maju dari kita. Dan kita harus tinggalkan ajaran Islam yang sudah out of date, ketinggalan zaman. Dan pengertian ajaran Islam yang mana yang harus ditinggalkan? Banyak, tetapi yang paling penting, yang paling mendasar yang dia lakukan adalah apa? Dia bubarkan sistem bermasyarakat bernegara umat Islam yang namanya khilafah, yang sudah berlangsung ribuan tahun, untuk kemudian dia tegakkan sistem negara modern sekuler berfaham nasionalisme Turki. Dan karena ini terjadi di jantung kepemimpinan umat Islam, maka semua negeri yang Islam yang lainnya mengekor. Tanpa kecuali negeri yang kita cintai karena Allah bernama Nusantara. Coba bayangkan, ratusan tahun pejuang-pejuang di negeri ini melawan penjajah kafir Portugis, Belanda, Jepang. Teriakannya apa? Allahu Akbar. Kok tiba-tiba menjelang merdeka yang diteriakkan mertua, merdeka gitu, ya kan? Dari mana ini? Ini upaya pihak tertentu untuk membelokkan sejarah. Pangeran Diponegoro, pejuang nasional. Hah? Pangeran Diponegoro itu mujahid fisabilillah. Kalau dia pejuang nasional, dia dibuang ke tempat lain. Dibuangnya kemana? Ke Sulawesi ya? Sulawesi ya? Mestinya sampai Sulawesi disambut dong. Kenapa nggak disambut? Ya nggak dikenal. Ya kan? Jadi itu klaim orang sekarang, Pak, menyebut Imam Bonjol, Pangeran Diponegoro, Tengku Umar, Patimura, pejuang nasional. Nasional apa? Pejuang Islam. Mereka tidak ngerti apapun kecuali ingin menegakkan kalimat Allah, mengusir penjajah kafir yang telah mengacak-acak wilayah-wilayah mereka. Begitu. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, kita sekarang berada di babak keempat ini, babak di mana kita nggak punya rumah. Jadi kita menjadi seperti anak-anak ayam kehilangan induk, seperti gelandangan nggak punya rumah permanen, akhirnya bikin bedeng, ya kan? Kan orang biar gimana pun harus punya tempat bernaung, nggak punya rumah ya tinggal di bedeng. Keasikan tinggal di bedeng, Pak. Akhirnya teriak-teriak, bedeng harga mati. Gitu. Apa nggak lucu itu? Lucu, diketawain, Pak. Semua orang-orang yang tinggal di rumah permanen lain. Gitu. Cuma punya bedeng aja, ngotot pingin mempertahankan bedeng. Dan giliran di tengah bedeng itu ada orang bilang, ayo kita bangun rumah lagi. Dia bilang apa? Nggak boleh, kita tinggal di bedeng aja. Gitu. Apa nggak aneh, Pak? Ya.
Jadi ada muslim mukmin mengajarkan, ayo kita tegakkan khilafah kembali gitu kan. Oh nggak boleh, ini bedeng udah harga mati, jangan diapa-apain lagi. Aduh, kasihan betul, mental bedeng. Gitu. Ngerti ya? Makanya Nabi bilang, hidup di bedeng ini sementara, akan datang babak kelima, tegak lagi rumah kita. Tapi rumah itu nggak akan tegak sebelum muncul pemimpin yang bisa mempersatukan kita. Bukan pemimpin yang lewat penghitungan suara. Ya, kalau Anda mengharapkan ada pemimpin lewat penghitungan suara bisa mewujudkan rumah itu kembali, Pak, Anda termasuk pemimpin yang hebat. Gitu. Satu-satunya yang bisa nantinya mempersatukan umat ini karena memang dia certified leader, pemimpin yang mendapat sertifikasi dari Allah dan Rasulnya adalah laki-laki yang dijuluki Al-Mahdi.